Selamat malam, Bapak. Shalom. Shalom. Jadi saya diberi kesempatan oleh Pak Hari untuk menyaksikan akan kebaikan Tuhan dalam hidup keluarga kami. Ya. Yang pertama bisa dimunculkan slide-nya yang pertama. Nah, saya dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana, Bapak Ibu. Ya. Kalian bisa bayangkan kami 8 bersaudara, rumahnya cuma 3 meter kali 10 meter. Anak 8, bisa dibayangkan. Ada sebagian yang tidur di plafon. Jadi kami hidup sangat sederhana. Bisa dibayangkan itu. Jadi kalau kampung ciut itu dekat di Bubangan itu kalau banjir. Banjirnya mesti satu dengkul. Depan rumah agak kiri ada WC umum. Jadi saudara bisa membayangkan saya lahir sangat sederhana. Slide yang kedua. Nah, tidak ada yang kebetulan. Saya tidak naik kelas 1 SMP. Ya, 1 SMP saya tidak naik kelas. Tapi disitulah Tuhan, saya boleh mengenal Tuhan. Tidak naik kelas itu buat sebagian orang sesuatu yang aib atau apa. Tapi buat saya 1 SMP saya tidak naik kelas itu Tuhan memanggil saya untuk mengenal Dia. Ya. Tidak berhenti di situ. Saya 2 SMA dan naik kelas lagi. Tapi di situ saya belajar yang namanya value. Jadi satu kali guru bahasa Inggris saya ingat sekali, sampai ngomongin di depan kelas itu, Kim, kamu itu sudah bodoh tapi gak mau usaha dikit. Maksudnya apa saudara? Jadi kalau beliau ada ulangan itu ditinggalkan, jadi ngepek-ngepekan semua. Nah saya memang terbatas, pengetahuannya terbatas, tapi saya punya value, saya punya integritas, saya tidak mau ngepek, biarpun terbatas. Nah itu Tuhan, kelas 2 SMA itu Tuhan ngajari saya yang namanya value. Ya, ini seru saudara. Terus, nah ini yang seru. Hidup saya dibalik Tuhan. Umur 29. Jadi saudara bisa bayangkan dengan keterbatasan hidup saya. Saya lulus SMA itu lihat masa depan itu gelap saudara. Gelap benar-benar gelap. 1, tampang pas-pasan, ya kan? Yang kedua, tidak naik kelas 2 kali. Yang ketiga dari keluarga miskin. Komplit ya? Mosok iso payu juga. Tapi kalau kita sudah dipilih Tuhan dan kita nurut, tidak ada orang yang bisa menghalangi. Saya nampeli istri saya ini kebetulan sebetulnya. Saya mungkin waktu itu tuh dikasih sore-sore, saya kan nawari asuransi, saya kerja asuransi. Ceritanya panjang. Tapi saya kecantol pertama kali itu karena teh hangat dan sepotong kue. Iya, teh hangat dan sepotong kue. Saya hanya berpikir, saya tidak pernah seumur hidup itu diperhatikan orang sampai segitunya. Jadi, waduh ini cewek sudah cantik, merhatikan saya, waduh sekali saya. Sampai akhirnya saya memberanikan diri untuk ngapeli, ya, saudara. Kaget saya ngapeli terus terang kaget. Saya naik motor tahun 83. Saingan saya tahu ada hampir 10 orang. Iya, minimal naiknya mobil Kijang baru, minimal loh. Ada yang mobil lebih bagus lagi. Ada 5 orang yang punya pabrik kayu.
Tapi saya modal nekat lagi juga. Selama istri saya belum ngusir saya, ya saya tetap toh. Ya tuh, loh saya pasti kalah gitu loh. Tapi karena saya punya hati, oh ini orang baik banget, selama saya belum diusir ya saya nekat. Lah kok malah saya suruh duduk sebelahnya dia. Singkat cerita saudara, singkat cerita, kami menikah 6 bulan, luar biasa. Itu kalau nggak tangan Tuhan, nggak mungkin juga. Pekerjaan saya meneruskan pekerjaan papa. Oh ya, pekerjaan papa, mau tahu, papa itu ngambilin itu botol-botol dari pemulung, tahu ya, pengepul, botol bekas blend itu, tahu ya. Diambilin, itu dicuci, setelah itu disetor ke pabrik, kira-kira kayak gitu. Ya mungkin orang seperti saya mampu biaya nikah, nggak bisa. Tapi kalau ada tangan Tuhan, yang nggak mungkin jadi mungkin. Saudara tahu, saya ditantang, mau tantang untuk nikah. Ya aku mau, tapi aku nggak punya duit. Saya pakai dengkul saya. Dan Tuhan yang hidup yang menyediakannya. Itu dari nggak tahu loh. Bisa ada berkat itu tuh dari teman-teman tahu apa Bapak Jenggot, tahu ya, botol bir Bapak Jenggot itu botol yang sudah gumpil gitu, kayak atasnya gitu gumpil, tau ya Bapak Ibu ya, itu nggak dipakai. Itu jadi berkat saya bisa menikah. Saya kumpulkan sekian juta, saya kasih ke istri. Dapat lagi, saya kasih ke istri. Dapat lagi. Waktu itu sorry, kalau ingat kebaikan Tuhan, padahal sudah persiapan dan lagi ya. Awalnya kami mau menikah di Dekoning, toh ya, Dekoning, karena kan dia paling murah lah, ya maksudnya cukup sederhana waktu itu. Tapi toh saya bisa menikah di Sri Ratu yang waktu itu the best. Itu kalau nggak Tuhan nggak mungkin. Kok saya malah lupa lihat cepet ke PN. Ya. Terus slide selanjutnya. Kalau teringat mama, ini mama yang terbaik yang Tuhan kasih. Terima kasih. Dia mama yang luar biasa. Beliau ini sekarang sudah hampir 2 kali lipatnya itu belum komplit itu dengan anak cucu. Kalau di keluarga lain ngurusin mama itu kan kami berdelapan kan, ijir-ijiran. Kalau kamu yang ngurusin kamu di keluarga kami tidak. Kapan mama ikut keluarga kami? Kapan sama minta, sama minta, sama minta. Tapi biasanya di rumah kami, karena istri saya urusin, kami sering minum pas liburan di Laras Asri. Mama ngobrol istri saya, ya Bobi, tangan
teman saya juga pernah nyibuin Pak. Saya bangga. Satu kali di Pak Kompleng ngaran lo ya. Saya gandeng papa kanan, mama kiri. Aina, anak masih kecil-kecil. Ada engkau lebih gede dari saya, nyamperi saya sambil berkaca-kaca, katanya, oh, kok aku pingin koyok kue tapi aku setelah. Saya nggak kenal dia, pergi. Nama seorang itu. Artinya tidak selamanya orang tua kita itu sama dengan kita, bersama dengan kita. Sayangi beliau, ya. Terus, nah ini keren-keren kan. Saya sengaja kasih chat itu, jadi gak garam dan terang. Mendidik anak itu tidak mudah, ya. Saya punya 2 anak cowok dan punya 2 anak cewek. Semuanya cakep-cakep. Dan istri saya juga cakep kan? Istri saya usianya sama dengan saya, tapi masih tadi dikatakan 17. Saya besok pagi saya usia 53. Istri saya menang masih 52 itu. Ini sekunder. Ngajari anak itu nggak mudah saja, apalagi anak zaman now ya. Banyak hal anak-anak yang lebih pandai dari kita. Pintar kan anak sekarang pintar. Kita nggak bisa ngajari anak hanya dengan perintah-perintah seperti zaman dulu, nggak bisa. Kita harus kasih teladan. Saya kasih teladan. Tiap hari harus kirim firman. Bolong nggak bolong, saya nggak menghakimi. Yang penting pokoknya kamu harus dengar firman, baca firman. Itu saja yang Bapak mau. Nah, saya nggak keterbatasan nih. Namanya terbatas, jadi ya bisa mengandalkan Tuhan. Tak suruh ayo cari Tuhan sendiri. Papa tidak bisa didik kalian dengan baik, tapi kalau kalian cari Tuhan sendiri, kalian makan firman sendiri, kalian hidupi firman sendiri, beda. Kalau hidup di tangan Tuhan itu beda. Lanjutnya, nah ini yang seru. Kenapa anak cewek 2 ini anak angkat saya, anak yang kami sayangi seperti kami menyayangi anak cowok juga. Kenapa? Karena istri saya juga anak angkat, ya. Istri saya sangat disayangi maminya. Nah, satu kali kan saya tahunya Aina itu dulu ceritanya itu dia kerja sama tantenya. Kalau tahu dia anak angkatnya orang kaya, ya aku nggak berani lah. 8 bulan, 9 bulan kami ngontrak rumah. Satu kali om di tempatnya dia kerja, katanya omnya itu meninggal. Terus di rumah itu ada kopi, barang ini, barang itu dari bab gitu. Ya saya tanya dulu, kamu itu siapa? Kita sama-sama mana kok? Dia cerita, dia ngurusin usahanya papi. Maminya kan ibu rumah tangga biasa, jadi ya ngurusin aset yang ditinggalkan cukup besar. Gak tahu saya tiba-tiba kok dia berhitung gitu loh. Nah, saya ini kerja ngurusin botol gini, sogenya ya 50 tahun lagi gitu. Saya memberanikan diri.
boleh nggak ikut ngelola? Enak ngomong, ya harus ketemu mama sendiri, mami sendiri, kami manggilnya mami sendiri. Oke, saya datang, mau ketemu mami, mau minta kesempatan untuk saya pun boleh mengelola. Saya nggak punya jaminan, nggak punya apa ya, tapi ngawur waktu itu mikirnya, wes duitnya bisa segede untuk bisa beli rumah, kami ngontrak nggak punya rumah, nekat itu. Dalam hati itu sudah, wes pokoknya duitnya bisa beli satu rumah. Waktu saya duduk, mami jalan gitu, nggak tahu dari jalan tuh ngomong, naikkan 10 kali lipat, gila nggak gitu. Intinya duitnya bisa beli rumah 10 gitu. Nothing tulus. Wong sama-sama belum tentu disetujui, ya. Tahu saudara, saya disetujui. Saya sangat bersyukur. Itu saya yang begitu dibalik Tuhan itu aja. Yang saya lakukan, saya nggak terlalu pintar, tapi saya senang baca buku. Salah satu buku yang saya baca, buku Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, investasi di properti. Saya nggak punya keahlian mau sekolah buku, tapi dengan segala keterbatasan saya untuk membeli satu rumah itu saya bandingkan 50 rumah. Saya nggak main karena bukan uang saya, ayah-ayah beda. Saya keliling sampai dapat satu itu pasti yang the best. Akhirnya singkat cerita dapat 10. Setelah dapat 10, saya renovasi, saya jual. Modalnya saya balikan ke mami plus bunga. Keuntungannya ya hak saya dong. Waktu itu keuntungannya 100 kali. Rumah kedua, rumah ketiga saya jual, saya balikan modalnya. Keuntungannya kan sih. Sampai rumah kelima, maaf, saya membahasakan namanya mau panggil, saya dipanggil lagi. Ya, yang kedua saya duduk lagi, dikatain, Kim, mami nilai kamu kok bisa kerja ya. Mami ikut boleh. Oh ya, dengan senang hati boleh. Saya akhirnya berjanji notaris 40% saya, 60% beliau. Saya ditambahin 10 kali lipat. Itu kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Mau cerita sih panjang sekali, tapi saya dikasih waktunya sedikit. Lanjut yang terakhir, banyak sekali drama kehidupan. Ya, naik turun, tapi semuanya saya hanya bisa ngomong Tuhan itu baik. Sampai satu kali memasuki usia 50, ada satu panggilan yang saya nggak bisa lari, saya nggak bisa. Kami diberkati Tuhan. Saya punya anak cowok yang ganteng-ganteng, saya punya anak cewek yang cantik-cantik. Istri saya masih 17 tahun, cantik, ya kan? Kurang opo juga. Tapi kalau Tuhan sudah panggil, mau lari nggak bisa. Saya terpanggil untuk jadi papi, bukan buat V dan V saja, tapi buat anak muda lain. Anak kelahiran tahun 2000 ke atas, saya terpanggil jadi papi. Saya mulai buat YouTube, buat ini itu. Saya sangat kagum dengan karya Tuhan. Ibarat puzzle satu. Nah, sekarang baru nyambung. Kenapa saya tidak naik kelas? Tuhan panggil pertama kali. Kenapa saya tidak naik kelas kedua? Karena Tuhan ngajari saya value. Makanya ini channelnya namanya 99 values. Itu semua nyambung semua. Luar biasa Tuhan. Dan itu tidak berlaku untuk hidup saya, untuk semua
kita semua, terutama untuk anak-anak saya yakin kok Tuhan punya rencana untuk kita masing-masing. Cukup ya. Saya panggil istri saya. Ini saya panggil, ini anak kebanggaan papa. Ya. Ini anak kebanggaannya papa. Ini namanya JC. Saya dapat itu beberapa kali, satu kali keguguran, terus sampai 3 tahun akhirnya punya JC. Saya itu senang anak cewek gitu. Satu kali Tuhan kasih penglihatan jelas. JESSE titik. Karena saya dibutakan sama anak cewek. Anak kita, saya ngomong sama istri, anak kita namanya Jessica. JESS apa gitu terus titik. Jatuh kok tidak cowok. Kita buktikan, keluarnya ternyata Jisi. Saya nggak ngerti waktu itu artinya Jisi itu apa gitu, kok aneh gitu. Ternyata itu nama bahasa Inggrisnya untuk Isa, bapaknya Daud. Kejadiannya aja. Saya panggil anak kedua saya. Ini anak kesayangannya papa. Ya, yang ini kebanggaan, yang ini kesayangan. Saya panggil anak yang ketiga tapi lebih tua, anak yang ini VV ini anak Raja Wali. Kenapa anak Raja Wali? Lihat YouTube-nya supaya bisa paham. Ini anak kebanggaan papi, ya. Dan yang terakhir Vivi. Ini anak kesayangan papi, satu kebanggaan, satu kesayangan. Bukan berarti tidak sayang, tidak bangga semua. Perkenankan kami mau bernyanyi buat teman-teman di sini. Karena ini nggak latihan, jadi kalau panas-panas mohon dimaafkan.
Tuhan.